Shalom anak-anak, pada saat ini kita mau melanjutkan pelajaran agama Kristen kita ya. Sebelum anak-anak melanjutkan video pembelajaran agama Kristen ini, jangan sampai salah kelas, diperiksa dulu ya. Video pembelajaran yang sedang anak-anak saksikan adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 6 SD. Sudah benar semuanya yang sedang menonton adalah murid-murid kelas 6 SD? Kalau sudah, sekarang disiapkan perlengkapan untuk belajarnya. Pertama disiapkan buku paket atau buku cetak agama Kristennya. Yang belum ada boleh pakai e-booknya, nggak apa-apa, isinya sama. Yang kedua, siapkan juga Alkitabnya karena nanti akan ada ayat-ayat dan cerita firman Tuhan yang kita lihat dalam Alkitab. Dan yang ketiga, siapkan buku tulis atau buku tugas agama Kristennya karena sepanjang video pembelajaran ini akan ada soal-soal pertanyaan yang Pak Sem berikan satu persatu dan harus dijawab. Dan selanjutnya siapkan juga alat tulisnya. Udah siap semua belum? Kalau belum, di pause dulu videonya lalu disiapkan. Kalau sudah siap, dilanjutkan lagi ya. Anak-anak, Pak Sem ingatkan pada saat ini pelajaran agama Kristen bukan hanya supaya anak-anak pintar menghafal, pintar belajar, tahu tentang cerita-cerita Alkitab, tetapi yang terpenting adalah bagaimana anak-anak bisa memiliki sikap, karakter yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, masih ingat nggak beberapa saat lalu pujian yang kita nyanyikan bersama-sama judulnya Tuhan Ada. Gimana tuh lagunya, masih ingat nggak? Biarlah firman-Mu hidup di dalamku, bawa hidup yang baru. Masih ingat lagunya? Jadi lagunya tentang apa sih? Kita mau supaya setiap pikiran kita, perkataan kita, terlebih lagi seluruh hidup kita bisa serupa seperti Tuhan Yesus ya, memiliki sikap-sikap yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau firman Tuhan ada selalu di dalam hati kita. Oleh sebab itu sebelum kita mulai belajar, Pak, saya mau kita nyanyi sama-sama ya lagu ini ya. Jangan dilewatin videonya. Kiranya pujian ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan untuk kita mau menjadi anak-anak yang baik, yang selalu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, Tuhan Ada. Di setiap perkataanku, biarlah ku memuji-Mu. Di setiap pikiranku, untuk kemuliaan-Mu. Di setiap perbuatanku, biarlah ada kasih-Mu serupa dengan gambaran-Mu. Di setiap perkataanku, biarlah ku memuji-Mu. Di setiap pikiranku, untuk kemuliaan-Mu. Di setiap perbuatanku, biarlah ada kasih-Mu serupa dengan gambaran-Mu.
setiap nafasku. Di setiap perkataanku, biarlah ku memujimu. Di setiap pikiranku, untuk kemuliaan-Mu. Di setiap perbuatanku, biarlah ada kasih-Mu, serupa dengan gambaran-Mu. Oh, biarlah firman-Mu hidup di dalamku, bawa hidup yang baru. Biarlah Roh-Mu mengalir di dalamku, menghidupkanku. Kemanapun Tuhan bawa langkahku, ku kan dekat selalu kasih-Mu. Tuhan ada di setiap langkahku. Tuhan ada di setiap nafasku. Di setiap nafasku. Puji Tuhan anak-anak, kita mau memulai pelajaran kita. Mari bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Sikap doa yang baik, walaupun Pak Sem gak lihat, tetapi Tuhan Yesus memperhatikan kita semua ya. Ikutin Pak Sem berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini, kami mau belajar agama Kristen.
Berkati Pak Sam yang mengajarkan kami. Berkati kami supaya menjadi anak-anak yang pintar dan berkarakter baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, sekarang dibuka yuk buku paket atau e-book agama Kristennya. Dibuka halaman 47. Kita masuk dalam pelajaran 6. Yuk dibuka buku paketnya atau e-book agama Kristennya halaman 47. Pak, saya mau kita baca sama-sama ya judulnya. Ayo dibuka dulu. Halaman 47. Pelajaran 6 judulnya apa? Kita baca sama-sama setelah hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Memberi dengan rela dan hati yang gembira. Anak-anak, sekali lagi memberi dengan rela dan hati yang gembira. Ya, anak-anak, perhatikan ya. Jadi Tuhan Yesus mau supaya kita semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, salah satunya dalam hal memberi. Anak-anak di sini pernah nggak memberi kepada sesama? Memberi untuk teman mungkin, memberi apa? Memberi makanan, memberi minuman, memberi apa lagi? Kepada orang tua mungkin. Ya, memberi juga tidak hanya berbicara tentang suatu benda atau barang. Bisa juga kita memberikan perhatian, memberikan pujian, memberikan apa lagi? Memberikan waktu. Ya, pasti semuanya pernah memberi ya. Tetapi pada saat ini kita akan belajar bahwa pada saat kita memberi, itu harus dengan rela dan hati yang gembira. Gak boleh karena paksaan. Atau apalagi, gak boleh kita memberi supaya apa? Supaya orang tersebut membalas pemberian kita. Bukan seperti itu ya. Anak-anak tidak boleh menjadi orang yang memberi dengan pamrih. Ya, apa tuh pamrih? Berarti dia mengharapkan sesuatu. Kita akan belajar pada saat ini, memberilah dengan rela, tidak usah diingat-ingat lagi pemberian kita, dan juga hati yang gembira, bukan karena paksaan. Ya, terlebih lagi saat kita memberikan sesuatu untuk Tuhan. Coba dilihat ya, buku paketnya lagi ada kisah Alkitab yang mau kita lihat, halaman 49. Coba anak-anak lihat, halaman 49. Halaman 49 dibuka, dan juga sekarang kita buka juga Alkitab kita di dalam kitab 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 9. Coba ya dibuka kitab 1 Tawarik pasal 29. Nih Pak Sam juga buka Alkitabnya nih. 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai yang ke-9. Ya anak-anak, jadi di buku paketnya atau di e-booknya halaman 49, dan juga di Alkitabnya dibuka dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 9. Sekarang anak-anak baca dulu ceritanya, kemudian nanti Pak Sam jelaskan inti dari ceritanya. Di pause dulu videonya, lalu dibaca, setelah itu dilanjutkan lagi. Oke, anak-anak sudah dibaca ya. Jadi ceritanya tentang apa tadi yang anak-anak sudah baca? Bahwa ada seorang raja Israel yang bernama Raja Salomo. Ya, Raja Salomo ini sebelum dia menjadi raja, dia ini memiliki ayah yang bernama siapa? Tahu nggak nama ayahnya Raja Salomo? Nama ayah Raja Salomo adalah Raja Daud. Ya, jadi sebelum Raja Salomo menjadi raja atas bangsa Israel, ya sebelum Raja Salomo ada Raja Daud, ayahnya sendiri. Nah, Raja Daud ini sudah sejak lama menginginkan untuk apa? Membangun sebuah bait Allah.
Ya, bangunan bait Allah. Kalau sekarang kita bait Allah apa sih? Gedung gereja ya, seperti itu tempat untuk bangsa Israel beribadah. Untuk orang-orang beribadah di dalam tempat itu. Karena sebelum ada bait Allah, bangsa Israel beribadah hanya di mana? Di kemah-kemah doang anak-anak. Ya, sedangkan Daud mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kalau anak-anak bagaimana? Punya hati seperti Raja Daud gak? Mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ayo, ya harus selalu memiliki keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Jadi anak-anak, apa yang terjadi setelah Raja Daud memiliki kerinduan untuk membangun bait Allah? Dia kemudian mengumpulkan semua bahan-bahannya. Tadi apa aja yang anak-anak baca? Ada emas, ada perak, ada perunggu, ada besi, ada kain-kain yang indah, bermacam-macam permata ya, yang indah-indah. Pokoknya mau dibikin yang terbaik sama Daud. Ya, tetapi pada akhirnya Daud di akhir kehidupannya dia tidak sempat membangun bait Allah, sehingga dilanjutkan oleh anaknya siapa tadi? Raja Salomo. Ya, akhirnya Raja Salomo yang sudah mendapatkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan ayahnya tadi ya. Ditambah lagi bangsa Israel pada saat itu, mereka pun mau saling menolong, mau menyumbangkan apa yang bisa mereka berikan. Ya, jadi pada nggak pelit bangsa Israel, hingga akhirnya bait Allah dapat terbangun dengan megah, dengan indah. Ya, anak-anak bisa lihat gambarnya ya di buku paket atau e-book halaman 49. Wah, tempat ibadah yang sangat megah. Ya, yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang ditulis ya di buku tugasnya soal nomor 1. Ya, jadi sekali lagi anak-anak perhatikan. Ya, 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 9 tadi itu menceritakan tentang apa? Tentang Raja Salomo mendirikan bait Allah. Jangan lupa ya. Yuk, sekarang ditulis soal nomor 1. Kalau Pak Sem terlalu cepat, di pause videonya lalu ditulis pelan-pelan ya. Soal nomor 1. Sebutkan kitab, pasal, dan ayat yang menceritakan tentang Raja Salomo mendirikan bait Allah, tanda seru. Sekali lagi soal nomor 1, sebutkan kitab, pasal, dan ayat yang menceritakan tentang Raja Salomo mendirikan bait Allah, tanda seru. Oke, di pause videonya, ditulis soalnya dengan lengkap dan langsung dijawab. Anak-anak, kalau sudah dilanjutkan lagi. Jadi kita lihat ya cerita pertama dalam kitab apa tadi? Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 9 menceritakan tentang Raja Salomo yang mendirikan bait Allah. Apakah dia mendirikannya sendiri? Tidak ya. Semua bangsa Israel ikut membantu, ikut menyumbangkan barang-barang yang dibutuhkan untuk membangun bait Allah pada saat itu anak-anak. Jadi perhatikan pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Raja Salomo mendirikan bait Allah ini. Apa tuh pelajarannya? Pelajarannya adalah memberi dengan rela hati untuk saling membantu. Ya anak-anak, sekali lagi, pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Raja Salomo mendirikan bait Allah adalah memberi dengan rela hati untuk saling membantu. Sudah anak-anak? Kita lanjut lagi ya. Dan juga kita mau melihat mereka saling membantu untuk apa tadi tujuannya? Untuk membangun bait Allah. Ya anak-anak, untuk membangun bait Allah mereka tidak terpaksa, mereka nggak perlu disuruh-suruh, dipaksa-paksa ya. Mereka saling membantu hingga akhirnya terbangunlah bait Allah yang pertama kali di kota Yerusalem pada saat itu. Ya anak-anak, kita akan melihat selanjutnya bait Allah ini yang akan terus dipakai oleh orang Israel untuk mereka beribadah, menyembah Tuhan. Ya, ini cerita dalam kitab Perjanjian Lama ya.
Anak-anak kira-kira pernah dengar cerita tentang apa lagi dalam kitab Perjanjian Lama yang lain? Mungkin di sekolah minggu atau waktu kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1? Pernah dengar cerita lain nggak tentang memberi dengan sukarela? Coba diingat-ingat ya. Sekarang ditulis ya. Soal nomor 2, kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya, ditulis pelan-pelan. Soal nomor 2, jelaskan pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Raja Salomo mendirikan Bait Allah. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 2, jelaskan pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Raja Salomo mendirikan Bait Allah. Tanda seru. Ditulis soalnya, lalu di pause videonya dan langsung dijawab. Setelah itu kita lanjut lagi ya anak-anak. Oke, jadi kita melihat, kita sudah dengarkan tadi salah satu cerita dalam kitab Perjanjian Lama ya. Kan kitab 1 Tawarik itu terdapat di Perjanjian Lama. Ya, cerita tentang apa tadi dalam Perjanjian Lama? Mengenai memberi dengan sukarela. Cerita pertama tentang umat Israel memberi dengan rela hati untuk pembangunan Bait Allah. Ya, itu yang tadi sudah kita dengarkan ya. Jadi anak-anak pun harus memberi dengan rela, terutama untuk Tuhan Yesus. Memberi apa sih Pak Sam untuk Tuhan Yesus? Memberikan apa? Contohnya memberikan persembahan ke gereja, memberikan apa lagi? Memberikan waktu untuk berdoa. Memberikan apa lagi? Memberikan suara kita untuk memuji Tuhan. Memberikan apa lagi? Memberikan pikiran kita supaya kita harus selalu ingat kepada Tuhan Yesus, sehingga kita tidak mau menjadi anak yang nakal yang melakukan hal-hal tidak baik. Ya, kita mau selalu ingat menjadi pelaku firman Tuhan. Ya anak-anak. Jadi sekarang ditulis juga soal nomor 3, kalau Pak Sam terlalu cepat di pause videonya, ditulis pelan-pelan. Soal nomor 3. Soal nomor 3, ceritakan 2 kisah dalam Perjanjian Lama tentang memberi dengan sukarela. Sekali lagi soal nomor 3, kalau Pak Sam terlalu cepat di pause videonya, ditulis pelan-pelan. Soal nomor 3, ceritakan 2 kisah dalam Perjanjian Lama tentang memberi dengan sukarela. Tanda seru. Ya, ditulis soalnya, lalu di pause videonya dan langsung dijawab. Tadi Pak Sam sudah ceritakan 1 ya. Nah, anak-anak tambahin 1 lagi apa, jadi tulis ceritakan 2. Udah kelas 6, tulisnya jangan singkat-singkat. Ya, harus dijelaskan dan anak-anak mengerti ya. Oke, kalau sudah kita mau lanjut lagi. Sekarang dilihat lagi ya e-booknya atau buku paket agama Kristennya. Halaman 50 sampai 51. Oke, dibuka buku paket atau e-booknya. Halaman 50 sampai 51. Sekarang di pause dulu videonya. Lalu anak-anak baca dulu dengan baik. Kalau sudah dilanjutkan lagi ya. Oke, sudah dibaca. Nah anak-anak, jadi kalau tadi cerita tentang pembangunan Bait Allah dipimpin oleh Raja Salomo dalam kitab Perjanjian Lama ya, dalam 1 Tawarik. Sekarang kita mau melihat ada kisah lain di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, ceritanya tentang apa ya? Tadi udah baca kan? Cerita tentang apa? Pada suatu hari ada seorang pemberita Injil yang bernama siapa? Paulus. Ya, Paulus ini dia mengetahui bahwa kan Paulus ini pemberita Injil yang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dia saat itu melihat bahwa jemaat di kota Yerusalem sedang mengalami kesusahan. Jemaat di kota Yerusalem memerlukan bantuan. Ya, lalu apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat itu? Rasul Paulus
menuliskan surat ya, karena pada saat itu belum ada WhatsApp, belum ada apa lagi, belum ada Facebook ya. Jadi harus tulis surat dan dikirimkan kepada jemaat di kota Korintus. Ya. Supaya jemaat di kota Korintus membantu jemaat di kota Yerusalem. Ya anak-anak, jadi kita melihat pada akhirnya apa yang terjadi. Jemaat di kota Korintus yang sudah menerima surat dari Rasul Paulus, mereka pun memberikan bantuan kepada jemaat di kota Yerusalem. Ya anak-anak, jadi cerita ini mengenai apa yang kedua dalam kitab Perjanjian Baru? Cerita mengenai jemaat di kota Korintus membantu jemaat di kota Yerusalem yang sedang kesusahan. Nah, jadi anak-anak jangan lupa untuk saling membantu kepada sesama kita, terlebih lagi kepada sesama anak Tuhan. Ya, sesama orang Kristen. Harus saling peduli. Dan juga yang paling utama apa tadi? Tema pelajaran kita memberi. Jangan untuk dilihat orang, jangan karena dipaksa-paksa, tetapi benar-benar dari ketulusan hati kita yang peduli kepada sesama kita. Ya jangan lupa ya. Sekarang ditulis yuk soal nomor 4. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya, ditulis pelan-pelan soal nomor 4. Ceritakan 2 kisah dalam Perjanjian Baru tentang memberi dengan sukarela, tanda seru. Sekali lagi soal nomor 4. Ceritakan 2 kisah dalam Perjanjian Baru tentang memberi dengan sukarela, tanda seru. Ditulis soalnya, di pause videonya lalu dijawab. Ya, 2 kisah ya. Tadi yang pertama sudah Pak Sam jelaskan. Yang keduanya, coba anak-anak ingat, pernah denger nggak dulu pas sekolah minggu diceritain tentang memberi dengan sukarela dari kisah di kitab Perjanjian Baru. Coba ditulis ya, jangan singkat-singkat tulisnya, dijelaskan dengan baik, sudah kelas 6. Oke? Kalau sudah kita lanjut lagi anak-anak. Sekarang dilanjut di buku paket atau e-booknya halaman 51. Di buku paket atau e-booknya halaman 51. Di bagian bawah tadi anak-anak kan sudah baca. Coba ada nggak tuh? Jadi Rasul Paulus, ya Rasul Paulus yang tadi dia mengirimkan surat kepada jemaat di kota Korintus supaya jemaat kota Korintus membantu jemaat di kota Yerusalem. Sekarang Rasul Paulus juga menuliskan ada 3 syarat yang harus diperhatikan ketika ingin memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, dituliskan di mana tuh tadi anak-anak yang udah baca? Ya, Rasul Paulus menuliskan 3 syarat ini dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15. Coba anak-anak buka Alkitabnya dan dibaca ya. Yuk. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 15. Oke, dibuka Alkitabnya, kemudian di pause videonya lalu dibaca dulu. Kalau sudah, dilanjutkan lagi videonya. Nah, sudah dibaca ya anak-anak. Jadi, kita sudah melihat tadi ada 3 syarat, perhatikan. Ada 3 syarat yang harus diperhatikan ketika ingin memberi persembahan kepada Tuhan menurut 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Yang pertama, memberi dengan kerelaan hati. Ya anak-anak. Yang kedua, memberi tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Dan yang ketiga, memberi dengan sukacita. Ya anak-anak, jadi itu 3 syarat yang Rasul Paulus katakan yang harus diperhatikan ketika kita ingin memberi persembahan kepada Tuhan. Anak-anak sekarang ditulis ya nomor terakhir soal nomor 5. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya, ditulis pelan-pelan soal nomor 5. Sebutkan 3 syarat
yang harus diperhatikan ketika ingin memberi persembahan kepada Tuhan, menurut 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15, tanda seru. Sekali lagi soal nomor 5, sebutkan 3 syarat yang harus diperhatikan ketika ingin memberi persembahan kepada Tuhan, menurut 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15, tanda seru. Sudah ditulis soalnya, di pause videonya lalu dijawab. Baik anak-anak, sudah ya pelajaran kita sampai di sini. Jangan dimatikan dulu videonya. Jangan lupa ya, soalnya dilengkapi dan jawabannya juga yang bagus. Jangan asal-asalan. Kan kita belajar apa? Memberikan yang terbaik. Apalagi ini kita belajar tentang firman Tuhan. Jadi jawabnya jangan asal-asalan. Ya, dan juga kita harus mengerti pelajaran kita pada saat ini. Anak-anak setelah belajar nanti ingin memberikan sesuatu kepada seseorang, terlebih lagi kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik. Dan jangan karena paksaan, jangan dengan sedih hati, tetapi memberi dengan sukacita. Ya, setelah ini tugasnya difoto dan langsung dikirim ke Pak Sem. Kita akan tutup dalam doa, sikap doa yang baik. Pak Sem gak lihat, tetapi Tuhan Yesus lihat dari atas sorga sana. Gak usah diikutin ya kata-katanya. Anak-anak ikut berdoa saja, tidak usah diikuti kata-katanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada saat ini anak-anak kelas 6 telah menyelesaikan pelajaran. Kiranya mereka dapat mengingat dan mengerti bahwa setiap pemberian yang mereka lakukan terhadap sesama, terlebih lagi kepada Tuhan, merupakan pemberian yang terbaik dan bukan karena paksaan, tetapi benar-benar karena ketulusan hati mereka. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Kiranya anak-anak semua dapat menerima dan mengerti dengan baik. Terlebih lagi, karakter mereka pun bisa menjadi anak-anak yang baik di keluarga, di sekolah, dimanapun mereka berada. Engkau berkati masa depan mereka, berkati segala sesuatu yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pelajaran pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.